言っただろ、俺の仕事だって。 Halo minasan, kembali lagi di channel Main Nine. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Yomi nomor Sugai episode 11. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode dibuka di kediaman keluarga Kagemori, di mana Sugai Asuma melaporkan bahwa kupu-kupu miliknya telah terbunuh. Meskipun demikian, mereka berhasil menemukan jalur menuju markas Tadera dan berhasil mengambil seluruh jasad orang-orang yang tersesat. Asuma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Sugainya, Asagiri. Adegan kemudian beralih ke markas Tadera yang berada dalam kondisi kacau akibat pertempuran melawan Ashinaga Tenaga. Di lokasi tersebut, Yuru tengah menjelaskan kepada Dera bahwa serangan dari Ashinaga Tenaga terhenti tepat saat Yuru tiba di tempat itu. Ketika Yuru mengintip ke kolom bangunan karena menduga keberadaan Master Ashinaga Tenaga di sana, terlihat seorang yang tampak ketakutan sedang bersembunyi di tempat tersebut. Yuru memerintahkan orang itu untuk keluar, dan orang tersebut bertanya apakah mereka akan membunuhnya. Dera yang mendengar suara tersebut merasa terkejut karena suaranya terdengar seperti suara anak-anak. Yuru menjawab bahwa keputusan untuk membunuh atau tidak bergantung pada apa yang akan disampaikan orang tersebut. Pernyataan itu membuat sang nenek merasa sangat terkejut karena Yuru berbicara tanpa menunjukkan rasa belas kasihan sedikit pun. Akhirnya, seorang anak laki-laki keluar dari persembunyiannya dengan tangan terangkat, memohon agar tidak dibunuh dan berjanji akan menceritakan segalanya. Semua yang hadir merasa terkejut melihat bahwa orang tersebut memang masih seorang anak-anak. Ketika ditanya apakah ia adalah master dari Ashinaga Tenaga, anak itu membenarkan. Saat ditanya mengenai identitas dan alasan keberadaannya di sana, anak itu memperkenalkan diri sebagai Tadera Ken. Mendengar nama keluarga Tadera, semua orang terdiam. Ken kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah mendengar bahwa tempat tersebut adalah kediaman ayahnya. Pernyataan itu membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Adegan beralih ke apartemen ketika Dera dan yang lainnya telah kembali. Setibanya di sana, pintu dibuka oleh Hana yang langsung memanggil Yuru dengan penuh kekhawatiran. Hana menanyakan kondisi Yuru, yang menjawab bahwa dirinya hanya mengalami luka goresan. Yuru meminta maaf atas kepergiannya tanpa pamit. Sementara Hana menyatakan lega melihat Yuru dalam keadaan baik-baik saja. Yuru merasa terharu atas kekhawatiran Hana, hingga kemudian terungkap bahwa kekhawatiran Hana sebenarnya lebih disebabkan oleh keengganannya menanggung biaya rumah sakit yang mahal. Dera masuk sambil membawa barang-barang ia dan menjelaskan bahwa setelah berdiskusi dengan pihak keluarga Kagemori, telah diputuskan bahwa dirinya akan tetap bertugas sebagai penjaga Yuru Hana. Penasaran bagaimana Dera bisa kembali dengan selamat setelah mengunjungi kediaman keluarga Kagemori. Dera menjawab bahwa banyak hal yang terjadi dan berjanji akan menjelaskannya setelah beristirahat. Namun, saat meletakkan tasnya, beberapa kartu nama berjatuhan berserakan. Hana memungutnya dan terkejut mendapati kartu nama dari tempat perjudian, lembaga pinjaman, serta klub malam. Tiba-tiba, Ken muncul di pintu dan meminta maaf atas gangguannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan berada di bawah pengawasan Hana, lalu memperkenalkan diri kepada Hana sebagai Tadera Ken. Melihat kemunculan seorang anak laki-laki yang tiba-tiba dengan menyandang nama keluarga Tadera, Hana langsung terdiam dan menduga bahwa anak tersebut adalah anak tidak sah milik Dera. Hana menanyakan apakah Dera memiliki aset. Dera menyadari bahwa Hana mulai menghitung kemungkinan tunjangan. Dera menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak memiliki uang, ia memiliki tanah dan properti. Namun seluruhnya merupakan milik keluarga Tadera sehingga tidak dapat digunakan sebagai tunjangan. Dera kemudian meluruskan kesalahpahaman Hana mengenai Ken dan menegaskan bahwa anak tersebut bukanlah anaknya. Ken menjelaskan bahwa dirinya adalah putra dari Tadera yang tertua. Dan Dera sendiri mengaku baru mengetahui keberadaan Ken pada saat itu juga. Hana bertanya,
apakah berarti Ken adalah saudara kandung Dera? Dan Dera dengan gugup membenarkan hal tersebut. Dera menjelaskan bahwa 10 tahun lalu, Tadera yang tertua adalah orang yang membantu orang tua Yuru melarikan diri dari desa. Ia juga mengungkapkan bahwa Ken mengetahui hal tersebut dari orang tuanya. Adegan kemudian menampilkan kilas balik saat Dera dan yang lainnya menemukan Ken pada saat itu. Ken menyebut Dera sebagai ayah, yang langsung disangkal oleh Dera. Yuru merasa terkejut dan mempertanyakan, apakah Ken benar-benar anak Dera? Dera menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki ingatan soal itu. Sang nenek pun merasa heran, karena jika bukan anaknya, mengapa Dera tampak ragu-ragu? Dera kemudian menanyakan nama ibu Ken. Ken menjawab bahwa ibunya bernama Abesa Tasfai, seorang wanita berkebangsaan Ethiopia yang tidak dikenal oleh Dera. Atas dasar itu, Dera kembali menegaskan bahwa Ken bukan anaknya. Ken lalu bertanya apakah Dera adalah Tadera Ryu, dan menyampaikan bahwa ia mendengar tentang Dera dari ayahnya. Ken pun memperkenalkan diri secara resmi sebagai Tadera Ken, putra dari Tadera Rowei. Yuru merasa pernah mendengar nama Rowei, namun tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dera menjelaskan bahwa Rowei adalah ayahnya sendiri, yakni Tadera yang tertua. Dan Yuru pernah mendengar nama itu karena sempat berkelana ke Higashimura semasa muda. Dera baru menyadari bahwa Ken adalah putra dari ayahnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Ken berusia 13 tahun, Dera menyadari bahwa perbedaan usia di antara mereka mencapai 22 tahun. Migi berkomentar bahwa keduanya adalah kakek adik dengan jarak usia yang sangat jauh. Sementara Hidari menyebutnya sebagai reuni keluarga yang mengharukan. Yuru ikut mengomentari bahwa hal itu indah karena Dera akhirnya menemukan anggota keluarganya yang lain. Dera langsung membantah bahwa ini bukan perkembangan yang patut disambut dengan kegembiraan. Ken kemudian menyampaikan kepada Yuru bahwa ia mendengar saat bersembunyi bahwa Yuru adalah salah satu dari anak kembar Higashimura, putra dari Moinsen dan Nagisa-san. Informasi tersebut ia peroleh dari orang tuanya. Yuru terkejut dan segera menanyakan apakah Ken mengetahui keberadaan orang tuanya. Ken menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya secara pasti. Namun ia mengetahui bahwa ayahnya lah yang membantu orang tua Yuru melewati penghalang Higashimura. Yuru dan Dera sama-sama terkejut berat mendengar pengungkapan tersebut. Dera sangat kaget karena ayahnya tidak pernah memberitahukan hal ini kepadanya. Yuru yang diliputi emosi langsung mencengkeram Ken dan menuntut agar diberitahu keberadaan orang tuanya. Ken pun terkejut dan meminta maaf. Sang nenek menyela dan menjelaskan bahwa sejak orang tua si kembar pergi ke pihak Kagemori, pihak Higashimura pasti akan mencurigai keluarga Tadera dan menganggap mereka sebagai mata-mata keluarga Kagemori. Ken tampak kebingungan dalam menjelaskan situasi tersebut. Sementara sang nenek berteriak meminta agar tidak ada yang mengatakannya lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa sejak Dera menyelamatkan nyawanya, ia berpura-pura tidak mendengar apapun mengenai hal ini, dan berjanji akan merahasiakan persoalan ini dari Asuma serta pihak Higashimura. Dera mengucapkan terima kasih atas keputusan tersebut. Sang nenek kemudian menanyakan apakah Dera akan membiarkannya pulang. Ia menjelaskan bahwa sejak Sugai milik Asuma berhasil menyusup ke lokasi tersebut, keberadaan markas itu telah diketahui dan tidak lagi bermanfaat. Dera memberitahu Yuru bahwa tidak ada gunanya membunuh seseorang yang hanya mengikuti perintah dan menanyakan pendapat Yuru. Yuru tampak bingung dan mempertanyakan maksud Dera. Dera lalu menjelaskan bahwa sang nenek itulah yang sebelumnya mengungkapkan keberadaan Yuru kepada Ashinaga Tenaga. Yuru merespons dengan tenang, menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena wanita tersebut sejak awal tidak berniat membunuhnya. Pernyataan itu membuat sang nenek bingung dan membatin. Betapa anehnya cara Yuru dalam memaafkan orang hanya berdasarkan niat. Yuru kemudian menanyakan apakah suami sang nenek bekerja di bidang yang sama, yang dijawab bahwa suaminya hanyalah pekerja biasa yang sama sekali tidak mengetahui urusan tersebut. Yuru pun memutuskan untuk membiarkannya pergi, membuat Dera pasrah mengikuti keputusan itu. Sementara sang nenek merasa lega dan menyampaikan terima kasih. Sebelum pergi, sang nenek menyampaikan bahwa kini ia memahami apa yang terjadi pada orang-orang yang pernah mengikuti keluarga Tadera. Dan menurutnya, itu adalah cara yang mengerikan untuk mati. Ia kemudian meminta izin untuk menguburkan rekan-rekannya terlebih dahulu
sebelum pergi. Dengan perasaan prihatin karena para korban tersebut bahkan tidak memiliki keluarga yang akan hadir dalam pemakaman mereka, Dera mempersilakannya untuk melakukan apa saja yang dianggap perlu. Yuru menawarkan diri untuk ikut membantu proses penguburan. Sang nenek menyindir Yuru yang baru saja membicarakan soal membunuh orang. Namun kini justru turut membantu menguburkan musuhnya sendiri dan menyebut Yuru memiliki moralitas yang sangat tidak biasa. Yuru merespons dengan serius bahwa jika jenazah tidak dikuburkan dengan layak, penyakit dapat menyebar dan berpotensi memakan korban jiwa di seluruh desa. Sang nenek pun akhirnya memahami prinsip hidup Yuru yang sesungguhnya. Setelah proses penguburan selesai, mereka kembali ke dunia nyata. Sang nenek tampak terkejut melihat mereka sudah kembali, lalu berpamitan untuk pergi. Sebelum kepergiannya, Dera menitipkan salam untuk Kage Moriasuma. Sang nenek hanya terdiam dengan ketegangan yang terlihat jelas. Ia bergumam pelan bahwa dirinya benar-benar harus berhenti dari kegiatan ini. Dera segera meminta Ken untuk menceritakan semua yang ia ketahui. Dengan gugup, Ken memulai penjelasannya dengan menegaskan bahwa pertama-tama ia sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang tua Yuru. Yuru tampak sedikit kecewa mendengar hal tersebut. Ken juga menambahkan bahwa ia bahkan tidak mengetahui keberadaan ayahnya sendiri dan menanyakan kepada Dera apakah ayah mereka masih hidup, serta apakah Dera mengetahui di mana keberadaannya. Dera menjawab bahwa ia tidak mengetahuinya. Yuru kemudian menyatakan heran mengapa Dera selalu menyebut ayahnya dengan sebutan Tadera yang tertua, sehingga ia mengira ayah Dera telah meninggal. Dera membantah dan menegaskan bahwa ia tidak pernah menyatakan hal demikian. Dera kemudian menjelaskan bahwa Sugai ini merupakan milik keluarga Tadera, bukan miliknya pribadi, dan bahwa pemilik aslinya adalah Tadera yang tertua yang telah menghilang tanpa mewariskan Sugai tersebut kepadanya. Yuru pun menyadari bahwa itulah alasan mengapa Sugai tersebut tidak merespons ketika Dera berada dalam bahaya, karena pada umumnya Sugai memang lebih mengutamakan keselamatan tuannya yang sah. Ken menceritakan bahwa ayahnya banyak mengajarinya tentang Sugai, dan untuk memastikan hal tersebut, ayahnya kerap mengunjunginya secara tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Dera membenarkan hal itu dengan mengangguk. Ken kemudian menjelaskan bahwa ibunya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu dan ia tidak berhasil menghubungi ayahnya sehingga ditinggalkan sendirian. Menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan hidup tanpa kekuatan, Ken memutuskan untuk mencari Sugai yang kuat. Ia kemudian menemukan tempat di mana Ashinage Tanaga disegel dan membuat perjanjian dengan mereka. Namun, ternyata Sugai tersebut bersifat sangat jahat. Meskipun mereka tidak menyakiti masternya, kendali Ken atas mereka hanya sebatas itu saja. Dan Ken tidak bersedia membiarkan mereka bertindak semena-mena. Dera menyimpulkan bahwa itulah alasan Ken bersembunyi di Mayoiga, yang dibenarkan oleh Ken. Dera menambahkan bahwa jalur menuju tempat itu telah diberitahukan kepadanya. Dera kemudian menjelaskan bahwa ia mewarisi tanggung jawab ini dari Tadera yang tertua 10 tahun lalu, tepat pada saat orang tua Yuru melarikan diri dari desa. Tadera yang tertua meminta Dera untuk menanggung tanggung jawab keluarga sebelum akhirnya menghilang, dan sejak saat itu Dera tidak lagi dapat menghubunginya. Dera menyatakan kekesalannya terhadap sang tetua karena kelakuannya yang ketahuan sedang dalam masalah, lalu menyerahkan segalanya kepada Dera sebelum pergi begitu saja. Sementara pada saat itu Ken sudah terlahir ke dunia. Ken menyebutkan bahwa ayah mereka tidak banyak berbicara mengenai pekerjaannya dan hanya sesekali mengoceh soal hal itu ketika sedang dalam pengaruh minuman keras. Ken bertanya apakah Nagisen berasal dari dataran rendah, karena melalui itulah ayahnya bisa mengenal ibunya yang juga berasal dari wilayah yang sama. Ken menceritakan bahwa ayahnya pernah diancam, didesak, dan dipaksa untuk mengungkapkan rute pelarian tersebut, dan bahwa Nagisan, meski tampak jujur sebenarnya sangat licik, sesuatu yang sering dikeluhkan ayahnya. Mendengar hal itu, Yuru bergumam kagum terhadap ibunya. Ken menambahkan bahwa karena tradisi yang berlaku mengenai anak kembar,
Ayahnya selalu terlihat tidak bahagia. Ayahnya hanya memberitahukan jalur pelarian kepada orang tua Yuru, dan tidak lebih dari itu. Karena menentang pihak Higashimura dan memiliki sejarah konflik panjang dengan keluarga Kagemori, ayahnya tidak memiliki pilihan selain menyerahkan diri. Adegan kembali ke masa kini, di mana Hana merangkum apa yang telah diceritakan kepadanya. Mulai dari penggunaan kekuatan Sousima untuk mencari orang tua Yuru, perjalanan ke kediaman adiknya bersama pihak Kagemori, penculikan oleh pihak ketiga yang berhasil dikalahkan, hingga pertemuan dengan master keluarga Kagemori. Hana juga menyimpulkan bahwa dalam perjalanan pulang, Dera sempat berjudi dan mengunjungi klub, lalu pulang membawa seorang anak yang diduga anak tidak sah. Dera membantah dengan keras tuduhan tersebut. Sementara Hana menyatakan bahwa tebakannya mengenai perjudian pasti benar adanya. Dera pun meminta maaf. Dera kemudian menegaskan bahwa meskipun Tadera yang tertua tidak pernah memberitahunya soal Ken, hal tersebut tidak berarti Ken adalah anak tidak sah. Yuru dengan polos malah bertanya apakah anak itu adalah anak bajingan, yang membuat Dera langsung meminta Yuru untuk menjaga bahasanya. Dera menjelaskan bahwa Tadera yang tertua dan ibu Ken telah lama bercerai, dan menegaskan bahwa ini bukan forum untuk bergosip. Dera dan Yuru kemudian memohon agar Ken diizinkan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu, dan Hana sudah menduga maksud mereka sejak awal. Dera menyampaikan kondisi Ken yang memprihatinkan karena tidak memiliki tempat tinggal. Hana mengeluh keberatan karena ia tidak menyukai anak-anak. Namun Dera malah semakin menambah penghuninya. Yuru merespons bahwa lebih banyak orang berarti lebih banyak tenaga dan anak-anak memiliki nilai yang besar. Hana dengan tegas membalas bahwa angka kelahiran sedang menurun dan anak-anak tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Hana juga mengungkapkan kecurigaannya bahwa mereka belum mengetahui apakah anak itu benar-benar berpihak kepada mereka. Yuru dengan polos menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena anak itu tidak berniat membunuh. Hana meminta Yuru untuk tidak mengategorikan orang secara terlalu sederhana, lalu memberikan contoh nyata dengan tiba-tiba mengunci leher Yuru dari belakang dengan sangat erat hingga kesakitan. Seraya mengatakan bahwa meskipun saat ini tidak berniat membunuh, niat tersebut sewaktu-waktu dapat berubah. Yuru tampak sangat terkejut. Dera mengingatkan Hana untuk tidak menggunakan kekerasan di lingkungan keluarga, yang langsung dipatuhi oleh Hana. Dera kemudian menyatakan kepada Ken bahwa Hana adalah orang yang paling menakutkan di rumah tersebut. Hana dengan kesal membalas bahwa jika Dera sudah mengetahui hal itu, mengapa ia terus-menerus membuatnya marah. Menyaksikan semua itu, Ken bertanya-tanya dalam hati, apakah semua orang yang berkaitan dengan Higashimura memang seperti ini? Hana merespons bahwa meskipun tidak layak ia yang mengatakannya, menurutnya tidak ada orang yang benar-benar normal di antara mereka yang berkaitan dengan Higashimura. Migi kemudian memperingatkan Ken bahwa jika ia merencanakan sesuatu, mereka dapat mengatasinya. Ken dengan gugup menyodorkan sesuatu, menjelaskan bahwa benda tersebut diberikan oleh ibunya. Ia mengeluarkan sebuah buku tabungan dengan harapan uang di dalamnya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Hana mengenali buku tabungan tersebut, sementara Yuru yang tidak mengerti bertanya apa itu, dan Dera menjelaskannya secara singkat sebagai tempat untuk menyimpan harta. Ketika memeriksa buku tabungan tersebut, Hana menyadari bahwa isinya sudah sangat lama, tidak diperbarui, sehingga tidak ada catatan saldo terkini. Hana segera memerintahkan Dera untuk pergi memperbarui saldo, sekaligus membeli makan malam. Dera berlari dengan bersemangat melaksanakan perintah tersebut. Membuat Yuru heran melihat bagaimana hubungan senior dan junior di antara mereka justru tampak terbalik. Tak lama kemudian, Dera kembali membawa buku tabungan yang telah diperbarui dan menjelaskan kepada Hana bahwa mereka benar-benar harus merawat Ken. Saat melihat angka di dalamnya, Hana sangat terkejut dan menanyakan apakah Ken telah terdaftar secara resmi sebagai warga negara. Ken membenarkan bahwa dirinya memang memiliki kewarganegaraan Jepang. Melihat jumlah uang yang sangat besar di dalam buku tabungan tersebut, sikap Hana berubah drastis menjadi sangat ramah dan hangat. Ia langsung mengizinkan Ken untuk tinggal bersama mereka, dan Ken pun menyampaikan rasa terima kasihnya dengan sangat senang. Hana menyatakan dengan takjub bahwa jumlah uang tersebut sama sekali tidak tampak seperti tabungan milik seorang anak-anak. Dan Dera pun menyetujuinya, karena saldonya memang luar biasa besar. Melihat riwayat transaksi
Dera menduga bahwa transfer bulanan yang tercatat dalam buku tabungan tersebut merupakan uang tunjangan anak. Hana memuji ayah Dera sebagai sosok yang mulia dan baik hati. Namun Dera membantah karena ayahnya tidak pernah melakukan hal sebaik itu kepadanya. Dera kemudian memperhatikan beberapa transaksi transfer terbaru dan menduga bahwa Tadera yang tertua mungkin masih hidup. Ken dan Yuru sama-sama bersemangat untuk mencari keberadaannya. Namun ketika Dera menanyakan apakah Ken memiliki foto ayahnya, Ken menjawab bahwa ia tidak memilikinya karena ayahnya tidak pernah mengizinkan siapapun mengambil fotonya. Dera merasa kesal karena hal itu sudah ia duga sebelumnya. Terlebih dirinya sendiri pun tidak memiliki foto sang ayah. Hana mengusulkan agar pencarian tetap dilanjutkan meskipun tanpa foto, dan menduga bahwa ayah Dera kemungkinan menggunakan nama palsu. Dera kemudian menggagas untuk menyelidiki latar belakang ibu Ken terlebih dahulu. Ken menceritakan bahwa ibunya dahulu bekerja di sebuah bar di kawasan Katsushika, dan setelah ibunya meninggal, ia sempat menanyakan keberadaan ayahnya kepada teman ibunya di sana. Dera menduga bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengetahuinya, dan Ken membenarkan dugaan tersebut. Dera pun merasa kesal, dan kini memahami mengapa pihak Kagemori pun kesulitan menangkap sang ayah. Dera memutuskan untuk mencari informasi sendiri kepada orang-orang yang tinggal di pinggiran Higashimura. Sementara Hana menegaskan tidak ingin terlibat dan menyuruh Dera mengurusnya sendiri. Dera kemudian menyuruh semua orang menyerahkan urusan itu kepadanya dan meminta anak-anak untuk segera mandi dan tidur. Saat mandi, Yuru merasa bersalah karena menggunakan air dalam jumlah yang sangat banyak. Mengingat ia tumbuh besar di desa pegunungan di mana air sangat langka. Saat hendak tidur, Ken merasa heran melihat Yuru berbaring tanpa bantal dan bertanya apakah Yuru serius tidak mau menggunakannya. Yuru menjawab bahwa bantal di dataran rendah terlalu empuk sehingga membuatnya tidak dapat tidur dengan nyaman. Ken pun merasa aneh mengetahui bahwa orang dari luar rupanya terbiasa tidur dengan bantal yang lembut. Yuru menenangkan Ken dengan menyampaikan bahwa sebagai bagian dari keluarga Tadera, Ken adalah seperti keluarganya sendiri dan tidak perlu khawatir. Ken pun memahami hal tersebut. Yuru juga berharap agar Ken dapat segera menemukan keberadaan ayahnya. Ken setuju. Terlebih ia juga perlu segera memberitahukan kepada ayahnya bahwa ibunya telah tiada. Ia pun menangis dengan tersedu-sedu menahan kesedihan yang dalam. Ken turut berharap agar Yuru dapat segera menemukan orang tuanya. Dan Yuru pun mengiyakan. Di sana, Sayu terlihat berjaga dengan penuh kewaspadaan untuk melindungi Yuru. Di meja makan terdapat sebuah toples. Hana yang baru selesai mandi menanyakan apa isi toples tersebut. Dera menjelaskan bahwa toples itu berisi abu jasad ibu Ken. Karena Ken belum menentukan tempat pemakaman, Hana terdiam sejenak, lalu menawarkan diri untuk mencarikan tempat yang layak di pemakamannya di gunung. Dera mengucapkan terima kasih seraya berkelakar dengan menyebutnya si penggali kubur Hanishen. Hana pun membalas dengan menawarkan diri untuk menggali kuburan bagi Dera kapan saja, sebelum akhirnya pamit masuk ke kamar dan mengucapkan selamat malam.